coba sekali lagi ya, khususnya yang kelas 6. Selamat pagi Lentera. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya biar semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa chapel. Nah, pagi hari ini adalah chapel terakhir di semester ini dan khususnya untuk kelas 6 nih. Chapel terakhir di SD. Nanti kan chapelnya udah di SMP seperti itu ya. Jadi semangat untuk mengikuti chapel di pagi hari ini. Oke, kita mau menyanyikan lagu. Nanti lagunya ada 2. Yang pertama kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus, disambung dengan lagu Kasih Yesus. Oke, semuanya bangkit berdiri, semuanya yang di rumah berdiri semuanya. Oke, ikutin gerakan Bu Velu, Bu Evi, dan Bu Ria ya. Mari anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh melalui 1 tahun ini sekolah di Lentera Harapan, kami sungguh sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu itu Tuhan. Dan saat ini kami mau chapel yang terakhir kali di tahun ajaran ini. Kiranya Tuhan menyertai chapel kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap guru-guru yang memimpin ibadah ini, dan Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah semangat semuanya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bu Desel. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Oke, semuanya sikap yang baik ya. Tanam di hatiku
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah He leaded me. Apa sih itu He leaded me gitu? He leaded me itu adalah dia itu siapa? Allah yang akan memimpin saya. Jadi Allah yang akan memimpin kita gitu ya. Nah, hari ini Bu Desel mau bacakan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk, anak-anak yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Yang tidak boleh diikutin Ibu Desel membacanya ya. Oke, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang memimpin, berarti ada seorang pemimpin begitu ya. Nah, apa sih tugas dari seorang pemimpin itu? Pemimpin itu bertugas untuk mengambil keputusan, membantu begitu ya. Banyak sekali tugas dari seorang pemimpin. Nah, kalau di Indonesia, siapa pemimpin di Indonesia? Nah, presidennya Jokowi, Bapak Jokowi begitu ya. Atau nggak usah di Indonesia deh, di kelas. Masih ingat dulu waktu kamu kayak misalnya kelas 2 sekarang, waktu di kelas 1 dulu ada yang namanya pemimpin di dalam kelas ya. Kapten begitu ya. Kapten itu suka membantu di dalam kelas begitu. Ada kapten. Kalau di rumah biasanya siapa yang memimpin? Papa misalnya, itu menjadi kepala keluarga. Jadi pemimpin itu, pemimpin yang baik menentukan apa hasilnya begitu ya. Nah, hari ini Ibu Desel mau menceritakan sebuah kisah seorang pemimpin yang boleh Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memimpin mereka sendiri dan menyertai mereka begitu ya. Masih ingat kisah ketika bangsa Israel itu bebas dari Mesir, lalu mereka kemudian setelah itu mereka juga ditindas oleh bangsa Midian. Tentu kisah ini sudah menjadi kisah yang biasa kita dengarkan begitu ya. Tetapi banyak sekali pembelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada anak-anak di cerita ini. Nah, ketika bangsa Israel sudah bebas dari bangsa Mesir, mereka pada saat itu berjanji bahwa mereka akan taat, mereka akan setia beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru menyembah Baal, menyembah Allah lain begitu ya. Nah, karena mereka melakukan hal tersebut dan Tuhan melihat itu, akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan izinkan bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Midian. Nah, ketika bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Midian, bahan makanannya diambil, ketika mereka panen, hewan ternaknya diambil, jadi mereka makanannya pun kekurangan gitu ya. Bahkan saking ketakutannya kepada orang Midian, bangsa Israel itu harus tinggal di pegunungan, di dalam goa. Nah, mereka tinggal di situ dan itu tidak terjadi hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Bahkan itu terjadi selama 7 tahun. Bayangkan kalau itu sudah 7 tahun, itu sudah lulus dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, udah SMP itu. Nah, jadi mereka itu ditindas atau diperbudak bangsa Midian itu selama 7 tahun. Itu adalah waktu yang lama ya anak-anak ya. Nah, tetapi ketika mereka mengingat bagaimana Allah menyertai mereka dulu, mereka ingat, oh iya, mereka berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinannya Tuhan, mereka mau kembali sama Tuhan. Lalu ketika Tuhan mendengar itu, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Tetapi Tuhan mengutus satu orang, yaitu tokoh yang sering kita dengar ya, yaitu Gideon. Ya, Gideon diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Midian. Karena orang Midian itu jumlahnya bukan cuma 100 orang, 200 orang, tetapi Alkitab mencatat jumlahnya itu banyak seperti belalang. Makanya mereka takut untuk melawan bangsa Midian. Tetapi ketika Gideon dipilih oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan berbicara kepada Gideon, tapi apa yang Gideon lakukan? Masa iya sih saya yang masih semuda ini, pada saat itu Gideon masih muda ya, bisa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari untuk bebas dari orang-orang Midian begitu. Akhirnya apa? Karena dia tidak percaya, dia meminta tanda kepada Tuhan.
Ya, ada tanda yang dia minta kepada Tuhan. Tuhan kasih tanda dong kalau memang Tuhan akan benar-benar membantu dan Tuhan akan benar-benar membebaskan bangsa Israel begitu. Nah, lalu pada saat itu Gideon menyampaikan kepada malaikat Tuhan, saya akan pergi untuk mengambilkan persembahan, tunggulah di sini. Begitu. Ketika dia pergi, dia ambil, ternyata dia masih melihat ada malaikat Tuhan di situ. Dan ketika dia persembahkan di situ, malaikat Tuhan meletakkan tongkatnya dan apa yang Gideon persembahkan itu terbakar. Di situ Gideon sadar bahwa itu adalah benar-benar malaikat Tuhan. Nah, tetapi bukan cuma tanda itu saja yang Tuhan berikan kepada Gideon. Gideon tetap meminta tanda yang lain. Tanda yang lain itu apa lagi, Nah? Tanda yang Gideon minta itu adalah yang pertama, selanjutnya Gideon bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan akan membebaskan bangsa Israel, tolong berikan tanda bahwa keesokan besok pagi ketika saya keluar dari rumah akan ada bulu domba di depan rumah. Biarlah bulu domba itu dipenuhi oleh embun begitu. Sedangkan tanah di sekitarnya itu akan basah begitu. Akan kering begitu. Nah, ketika besok pagi dia bangun, apa yang dilihat? Benar dong, ternyata embun memenuhi kumpulan bulu domba itu. Sementara tanah di sekitarnya itu kering sekali, tidak basah sama sekali. Nah, ketika Tuhan memberi tanda itu, bukan hanya itu, ada tanda yang selanjutnya ya, yang Gideon minta. Ketika Tuhan memberikan tanda itu kepada Gideon, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Gideon, Allah akan benar-benar memimpin bangsa Israel untuk bebas dari orang Midian melalui kamu. Tuhan akan pakai Gideon begitu ya. Nah, kadang-kadang anak-anak, kita juga sering ya di dalam hidup ini ya, kita nggak melihat nih tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi masih ingat ketika kita di bulan Maret tahun lalu, ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, kita sangat ketakutan ya. Gimana caranya kita bisa sekolah sementara ada pandemi? Gimana caranya orang tua bisa bekerja sementara ada pandemi begitu? Banyak ketakutan yang kita hadapi. Nah, tetapi kalau kita lihat-lihat lagi ya, yang terjadi di dalam diri kita, ternyata udah hampir 1 tahun 3 bulanan kita belajar online begitu ya. Kita belajar lewat menggunakan media sosial, kita menggunakan HP. Nah, orang tua yang nggak biasanya menggunakan WA sekarang udah jago-jago main WA. Nah, banyak yang Tuhan tunjukkan, tetapi kadang-kadang kita tidak melihat itu sebagai bentuk pimpinan Tuhan begitu ya. Apakah kita harus meminta tanda seperti Gideon? Tuhan kasih tanda dong kalau Tuhan itu benar-benar memimpin kami, apalagi di dalam pandemi ini. Nah, tidak perlu meminta tanda. Kenapa? Ketika kamu bangun pagi, kamu bisa buka mata, masih bernafas, sebenarnya itu adalah salah satu tanda bagi kita manusia bahwa Allah masih senantiasa menyertai kita. Nah, kita bangun pagi, kita masih bisa mengucap syukur, itu adalah bentuk pimpinan Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi dikasih tanda seperti Gideon, persembahannya terbakar, menggunakan embun dan bulu domba, tidak perlu begitu lagi. Kamu bangun pagi masih bernafas, itu tanda yang Tuhan kasih bahwa hari ini Tuhan akan memimpin kamu begitu. Malam mau tidur, kamu masih bisa sehat, masih utuh, tubuhnya masih sehat, itu pun bentuk pimpinan Tuhan begitu ya. Jadi belajarlah melihat hal-hal kecil di dalam kehidupan kamu bahwa itu adalah bentuk pimpinan Tuhan. Hari ini masih bisa makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam, itu pun bentuk dari pimpinan Tuhan. Masih bisa belajar online, ikut Google Meet, ketemu sama Ibu Rizka, Ibu Ara, Ibu Ria, banyak guru-gurunya untuk ngajarin kamu. Itu juga bentuk pimpinan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau Tuhan pakai Gideon untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan pakai guru-guru untuk membantu anak-anak belajar. Tuhan pakai papa dan mama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, bisa makan, pakai baju, begitu ya. Nah, mari kita bisa melihat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal kecil. Karena itu, setelah kamu tahu bahwa Tuhan memimpin kamu, bangun pagi itu adalah pimpinan Tuhan, pemberian Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Syukuri itu. Kamu bisa sekolah walaupun online, syukuri. Kamu bisa Google Meet, masih bisa punya HP, mau Google Meet, syukuri. Rawat HP-nya. Ya. Ketika gurumu berbicara lewat Google Meet, dengarkan. Ya. Oke. Nah, anak-anak, itu yang ingin Ibu Desel sampaikan.
Kita tidak perlu seperti Gideon yang meminta tanda apa-apa kepada Allah, tetapi kamu bisa melihat hal kecil di dalam kehidupan kamu, bernafas, makan, masih bisa senyum hari ini, itu adalah bentuk pimpinan Tuhan, begitu ya. Yuk, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau bersyukur atas semua pimpinan Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi bahwa kami tidak perlu meminta tanda seperti Gideon, tapi di dalam kehidupan kami, hal yang sederhana, kami bisa bernafas, masih bisa makan hari ini, masih bisa belajar, itu adalah bentuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan doksologi. Nyatakan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran baru. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu.